What the dog doing? Welcome. Hello, good people. Akhirnya memutuskan buat upgrade ke Kobo Libra Color. Oh iya, disclaimer, I'm not that kind of techno boy. Jadi posisiku di sini sebagai pembaca yang coba membagikan reading experience-nya setelah 1 bulan menggunakan Kobo Libra Color ini. E-reader ini baru aja rilis bulan April kemarin dan peruntukan utamanya memang buat baca buku. Sistem bawaannya dari Rakuten Kobo sendiri, kayak Kindle punya Amazon dan bukan Android ya. Ukurannya sekitar 7 inch, terus ringan sehingga desainnya compact di tangan. Ada slide patch button juga yang nyaman banget buat baca. Memorinya 32 GB, jadi bisa nyimpan sampai 24.000 ebook. Dia ini ada 2 warna, hitam sama putih dengan charger Type-C. Battery life lumayan awet 2-3 minggu dengan pemakaian baca 1-2 jam pas weekdays dan 3 jam waktu weekend. Ada dark mode juga buat kalian golongan glowing in the dark. Nah, gebrakan e-reader ini tuh berwarna, jadi bisa lihat tuh cover buku yang cakep-cakep, baca novel grafis atau manga juga oke banget. Mostly didominasi bacaan bahasa Inggris sih store-nya. Tapi bisa juga loh masukin buku dari luar Kobo Store, kayak buku yang aku beli di Google Playbook, bahkan buku-buku dari Kindle aku pindahin ke sini juga. Doi udah terintegrasi sama Google Drive sama Dropbox, jadi lebih gampang lagi. Terus ada aplikasi Pocket buat baca artikel atau blog yang udah di-save. Nilai plus juga karena udah waterproof dan support stylus pensil sama aplikasi notebook. Jadi, ada beberapa fitur yang bikin aku yakin meski sebagai Kindle user sejak lama, akhirnya memutuskan buat migrasi ke Kobo Libra Color. Pertama dan yang paling utama sih annotation-nya ya. Surga buat golongan active reader sepertiku buat coret-coret langsung di bukunya. Terus pas nge-highlight juga bisa beda warna gini. Kayak game changing banget gak sih? Ada dog ear kayak di buku fisik, jadi nggak takut lagi deh buat ngelipet halaman. Berikutnya ada notebook buat journaling kecil, to-do list, dan nyatet hal yang beragam. Ngebantu banget buat aku yang suka nyatet kayak ada aja gitu yang pengen dituangkan. Entah kenapa dibanding ngetik ya, kalau nulis langsung tuh kayak lega, plong, dan dapet aja gitu feel-nya. Tapi aku masih pakai buku juga sih. Tapi lumayan lah buat ngurangin kertas sama sticky note. 3, reading trackernya itu komprehensif, kayak waktunya berapa lama lagi, terus babnya seberapa panjang, dan halaman yang ditampilin itu sesuai di layarnya. Kalau di Kindle kan kadang pas pindah halaman itu bisa tetap karena dia ngikut gitu loh sama halaman di buku fisik. Di bagian bawah juga ada visual bar gitu buat nunjukin progres membaca kita udah seberapa jauh. 4, shortcutnya sih juara. Misal mau pindah dari buku satu ke buku lain, itu bisa banget tinggal swipe aja. Mau adjust brightness layar juga tinggal swipe up or down di samping. Lanjut, buat akses bacaan, gampang. Dulu waktu pakai Kindle, aku cuma bisa ngoleksi bacaan bahasa Inggris. Kadang ya aku juga pengen baca bahasa Indonesia. Sekarang bisa. Meskipun ya agak sedikit effort sih buat mindahinnya. Kayak buku ini kan aku beli di Google Playbook ya. Terus aku download, aku convert lewat aplikasi yang namanya Adobe Digital Edition. Nah, baru tuh aku kirim ke Kobo. Meski agak ribet, tapi nggak masalah sih. Toh weekdays juga aku kerjanya buka laptop. Dan surprisingly, si aplikasi Pocket ini jujur helpful banget sih. Misal ada waktu luang sedikit kayak lagi nunggu temen atau commuting, terus baca artikel yang udah disimpan buat dilahap cukup beberapa menit. And the cherry on top, dia udah terintegrasi sama OppoDrive alias Libby. Jadi gak perlu buka lewat aplikasinya dulu di HP, terus kirim kayak dulu pakai Kindle, bisa langsung minjem aja di Kobonya. Nah, kalau kata pepatah teh, tak ada gading yang tak retak. Bukan pantun ya, teman-teman. Pasti dong ada kurangnya juga. Pertama, yang kelihatan banget itu dari segi layar sih. Kayak agak grainy, terus dia screen door effect gitu loh. Notice gak? Terus juga warna tulisannya tuh nggak segitu tajam kayak di e-reader yang hitam putih. Even di Kindle Basicku pun masih juara. Mungkin itu kompensasi karena e-readernya berwarna kali ya. Kedua, ghosting. Tapi ini bukan ngeledek hubungan kalian ya. Jadi saat buka halaman yang berwarna, terus pindah nih ke halaman sebelumnya, kayak masih ada gitu loh. Cuman waktu dipindah ke halaman hitam putih sih nggak ada lagi. Gak separah waktu aku pakai Onyx Book sih, karena ghostingnya itu yang sampai bocor gitu loh. Ketiga, cuman bisa masukin 1 library card. Iya sih, terintegrasi langsung sama Libby. Nah, kalau si Kindle mah ngirim dari berbagai multiple library, itu bisa dikirim ke 1 user Kindle. Tapi kalau si Kobo Libra Color ini cuma bisa stick into 1 library. Jadi harus log out lagi. 4, dark mode-nya kurang memuaskan sih, meski aku jarang gunain. Karena nggak ke cover sepenuhnya, kayak menu utama dia masih terang gitu. Dan dengan annotate lebih terasa ghostingnya dibanding pakai mode biasa. Dan terakhir, harganya tuh mahal.
banget malah menurutku. Untuk sebongkah gadget buat baca doang, terus pensilnya juga terjual terpisah. Tapi ada alternatif sih. But talking in long term, menurutku ini best investment sih. Karena harga bukunya lebih murah, terus juga nggak makan tempat. Apalagi aku kan nomaden ya. Jadi sekarang tuh posisi aku buat ngerawat buku fisik itu high maintenance banget. Tapi aku pun nggak denial ya, tetap beli buku fisik tapi lebih selektif dan mindful aja buat ngeputusin. So that's all review singkat dan abelku terkait Kobo Libra Color. Mungkin final remark buat kalian yang masih maju mundur buat beli atau enggak. Buat kalian yang emang udah lama pakai e-reader, terus mau upgrade dan kebetulan pembaca aktif, atau mostly bacaan kalian manga, graphic novel, atau komik berwarna, dan go for it. Tapi kalau kalian udah betah banget sama Kindle ecosystem kayak connected with Goodreads, terus sumber bacaan dari Kindle Unlimited, kayaknya ini kurang cocok deh buat kalian. Oke, itu tadi sharing sedikit dari aku yang baru 1 bulan pakai Kobo Libra Color dan udah hampir 5 tahun pakai 3 e-reader. In conclusion, fiturnya lebih kaya dari Kindle dan lebih simple, nggak kebanyakan sampai bikin pusing kayak Onyxbook. Nah, sebagai closing statement gak tuh? Webinar loh. All I can say with my current condition as an active reader, Kobo Libra Color really fits and levels up my reading experience. Gimana menurut kalian? Worth it gak? Kalau masih penasaran atau ada yang pengen ditanyain, feel free buat drop di komen ya. Meski sebenarnya aku lebih aktif di TikTok sih, but still you can follow or subscribe me for more book content and let's make reading great again. Bye, good people!